Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saja berada, saya mengucapkan salam, salam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih menghadapi situasi keadaan yang masih menjadi suatu doa-doa kita dengan adanya kondisi negeri ini yang banyak masalah. Ya, seperti dikatakan khotbah Tuhan Yesus, dengan banyaknya orang durhaka, ya, kasih orang itu menjadi dingin. Sehingga kalau saat ini kita mengamati bagaimana kehidupan di zaman-zaman saat ini benar-benar seringkali menyusahkan, menggelisahkan, karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana menghargai satu dengan yang lain. Dan untuk itu mari kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Matius pasal 9 Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan tentang kedatangan Kristus ke dunia, banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bagaimana orang sakit apapun, seberat apapun, Tuhan sembuhkan secara ajaib. Dan itu menjadi suatu berita atau kabar yang baik, yang benar-benar sangat menyukacitakan. Sebab memang kedatangan Kristus ke dunia memang untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena semua penderitaan manusia itu akibat dari perbuatan dosa. Namun Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya. Tuhan itu sejak semula memperhatikan umat ciptaannya karena dosa. Namun Tuhan itu tidak membiarkannya, dan janjinya untuk menyelamatkan umatnya, Tuhan Yesus diutus datang dalam dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang yang berdosa. Nah, di dalam perikop firman Tuhan ini ada seorang pemungut cukai yang bernama Matius.
Kita tahu para pemungut cukai pada zaman itu dipandang sama, ya, dipandang sama dengan orang berdosa lainnya. Ya, seringkali dibenci, ya, dihina, dicaci maki, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi tidak ada harganya sama sekali. Ya, ketika para pemungut cukai tidak dipandang sebagai suatu yang sama orang berdosa pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus, ya, menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, ini sesuatu yang sungguh luar biasa, dan ini jelas membuktikan tentang kasih-Nya Tuhan yang sangat besar kepada semua orang berdosa. Ya. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa memang semua orang itu sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi di situ kita tahu bagaimana bukti kasih Tuhan itu sangat nyata, digenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus datang di dalam dunia. Di situ apa yang dilakukannya membuktikan tentang bagaimana kasih-Nya yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menerima para pemungut cukai dan orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka, ini memang suatu yang menyukacitakan. Namun orang Farisi memandang, ya, yaitu memandang apa yang dilakukan Tuhan itu, orang Farisi mempermasalahkan, artinya di situ menentang, ya, tidak bisa menerima. Karena mereka adalah orang-orang yang sungguhnya tidak layak. Tapi Tuhan Yesus berbeda, ya, dengan pandangan orang-orang Farisi pada saat itu. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hal ini bahkan sampai saat ini tentang kedatangan Tuhan Yesus dan sampai kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa, sampai saat ini selalu, ya, dipermasalahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, kasih-Nya Tuhan Yesus, ya, yang begitu besar, yang senantiasa dipermasalahkan, di sini artinya untuk memahami tentang kasih-Nya Tuhan ternyata bukan sesuatu yang mudah. Ya. Ketika Tuhan Yesus, bagaimana mereka senantiasa menerima, bergaul dengan baik pada orang-orang berdosa, makan bersama-sama, begitu dekat, begitu akrab. Karena Tuhan Yesus tidak pandang mereka orang hina, orang apa, tapi Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Ya. Namun untuk memahami tentang kasih-Nya ternyata bukan sesuatu yang mudah. Selalu ada orang-orang yang tidak senang, yaitu
seperti orang Farisi ini, ya, orang-orang Farisi, ya, mempermasalahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dan ini juga terjadi seringkali di dalam kehidupan orang-orang percaya pun juga kadang-kadang tidak semua dapat memahami tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau kita melihat bagaimana murid Tuhan Yudas yang sudah dipilih menjadi rasulnya Tuhan, ternyata dia tidak dapat memahami tentang kasih Tuhan. Bahkan ya dipercaya menjadi bendahara, ya pencuri, masih belum cukup menjual Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah memanggil mereka, ya ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, namun Yudas tidak bisa memahami. Ya. Demikian juga untuk semua rasul, ketika mereka bertengkar, berebut tentang kekuasaan nanti, ya, siapa yang lebih besar, wah, timbul pertentangan, ya, istilahnya ya pertentangan, jadi berebut tentang hal siapa yang lebih besar. Ini juga membuktikan bahwa mereka tidak tahu bagaimana memahami tentang kasih-Nya Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jadi untuk memahami tentang kasih-Nya Tuhan itu memang ternyata bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Kita kadang-kadang hanya seolah harga diri kita sedikit tersinggung, itu kadang sudah membuat hati kita menyala-nyala dalam hal ya marah, emosi dan lain. Untuk dapat menahan diri bahwa kita adalah orang yang dikasih Tuhan, itu kadang-kadang bukan perkara yang mudah. Ya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya, maka ketika ya kita tahu bagaimana ya untuk memahami kasih Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Kita perlu bagaimana menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan kita, sehingga bagaimana kita ini menjaga hati kita, bagaimana kita ini meresponi akan anugerah Allah, kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Ya. Bagaimana Kristus pada saat itu ya sudah melakukan sesuatu untuk memperhatikan, mengasihi umatnya. Ya, masalah-masalah, sakit, penyakit, ya, orang yang dirasuk setan, begitu luar biasa. Oh, tetapi penentang, ya, orang yang terus mau menyalahkan, orang yang terus mau mengganggu, selalu ada. Ya. Bahkan Tuhan Yesus harus dianiaya dan kemudian disalibkan. Itu toh masih harus dihina, harus diludahi, harus aniaya luar biasa. Ya. Sampai Tuhan Yesus mati
menyerahkan nyawa kepada Tuhan, terjadi sesuatu kegelapan yang besar. Tapi juga ada satu ketika Tuhan sudah menyerahkan nyawa, ketika orang sudah menganiaya begitu luar biasa, baru ngerti sampai harus ngelus-elus dodo, mengakui bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah. Ya. Jadi ternyata untuk memahami tentang kasih Tuhan bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab memang juga banyak contoh-contoh bagaimana ketika orang dipercaya, dipilih oleh Tuhan, banyak yang gagal untuk meresponi apa yang Tuhan sudah nyatakan. Ya. Seperti Raja Saul, bagaimana ketika dipilih untuk jadi raja, ya, namun kita tahu bagaimana dia tidak menunjukkan kesetiaannya. Ya, ketika bangsa Israel menghadapi tantangan dengan orang Filistin, yang saat itu dipimpin oleh Daud mengalahkan Goliat, mengalami kemenangan yang besar, disambut dengan tarian dan nyanyian, yang nyanyiannya yaitu Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hanya diperhitungkan Saul lebih sedikit daripada Daud. Wah, sudah membuat hati Saul ini panas, marah, tidak bisa menyambut dengan sukacita. Seluruh orang Israel menyambut dengan sukacita atas kemenangan yang besar. Namun Saul sungguhnya harus bersukacita, namun tidak bisa. Karena merasa Daud diperhitungkan yang lebih. Dan kemudian timbul kebencian untuk membunuh Saul. Sudah tidak ingat akan Tuhan yang sudah mengasihi, yang memilih untuk menjadi raja. Tidak tahu bagaimana memahami tentang kasih-Nya Tuhan. Jadi untuk memahami kasih-Nya Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Kita bisa menyadari dalam rumah tangga, hubungan pamannya suami istri, ketika terjadi kesalahpahaman, adakah saling membuka hati untuk bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain? Ini bukan perkara yang mudah. Seringkali harus banyak bergumul. Ketika seseorang tidak dapat menguasai diri, akan timbul kejadian yang lebih parah, yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, seperti kita amati di dalam pemerintahan negeri ini, bagaimana pemimpin kita Bapak Presiden seringkali dikatakan hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Wah, ini bagi orang yang senantiasa tidak dapat menahan diri, pasti kejadiannya akan lebih tidak baik. Namun kita bersyukur, banyak orang yang menaruh belas kasihan kepada Bapak Presiden, punya hati yang senantiasa tetap tidak melakukan sesuatu yang untuk membalas, membenci.
Ya. Ini memang pergumulan, suatu perjuangan yang tidak ringan. Pergumulan yang tidak ringan. Ya demikian kita sebagai orang-orang percaya. Ketika bagaimana Tuhan itu mengasihi kita begitu luar biasa. Ya bagaimana kita dapat memahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan perkara yang mudah. Saya sendiri seringkali terus bergumul dengan Tuhan. Tuhan, ya kita mengakui, menyadari kegagalan. Berikan hikmat bijaksana, berikan hati dapat menguasai diri, agar kiranya semua ya terjadi dengan baik. Ya. Kadang-kadang hal ini saya pahami, seseorang itu banyak kelemahan. Kadang-kadang saya punya anak-anak, saya tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang sudah saya wanti-wanti, belajarlah. Kau harus belajar jujur, terbuka. Hal-hal yang sekiranya ya yang dilakukan, keinginan apa, membuka hati. Kadang-kadang seringkali tidak dipahami, ya, tidak dipahami, sulit sekali. Jadi wanti-wanti. Ya, ternyata kadang-kadang saya melihat suatu kegagalan. Berapa kali Bapak mewanti-wanti untuk kamu demikian. Ya. Saya dulu memang waktu masih pemuda, masih sekolah, orang tua tuh kadang-kadang dengan keuangan, tempat-tempat uang kita jual beras tuh di situ diumbar. Ya kalau memang kamu mau ya istilah nasar gitu, ya, nanti ya tahu rasanya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sedemikian, kalau kita mau butuh uang, mau beli apa, beli makanan atau apa, harus bilang, Bu tadi saya ambil uang sekian, beli ini. Ya. Jadi kadang-kadang seolah-olah dibiarkan di situ. Supaya apa? Di situ mungkin orang tahu, supaya anak-anak punya tanggung jawab bersama. Bagaimana untuk ya istilahnya bisa merawat semua apa yang ada. Ya, merawat semua apa yang menjadi milik. Ya, untuk memahami memang bukan perkara yang mudah. Ya Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini ya menyampaikan ketika orang Farisi mempermasalahkan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan saat itu Tuhan Yesus memberikan firman-Nya seperti dikatakan di dalam ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya Tuhan Yesus tahu bahwa untuk memahami tentang kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Tuhan berikan, yaitu pergilah dan pelajarilah arti firman, yaitu yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa ya dengan apa yang Tuhan firmankan ini, nasihat kepada orang Farisi ini juga untuk kita semuanya. Bagaimana kita mensikapi tentang anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya.
dalam hal mengasihi jiwa-jiwa seperti Kristus mengasihi kita, maka kita terus tetap belajar. Seperti kata Tuhan, pelajarilah arti firman. Artinya terus belajar. Sehingga kita ini dalam doa-doa terus senantiasa mohon pimpinan daripada Tuhan. Terus mohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga dalam mewujudkan untuk melangkah itu benar-benar senantiasa didasari dengan kasih Tuhan. Ketika saya merasakan bagaimana Tuhan terus meningkatkannya, ketika waktu saya melihat bagaimana kekurangan dan kelemahan orang tua, dan di pihak lain ada sebagian saudara yang kadang-kadang dengan orang tua tidak bisa tahu bagaimana menghormati, kadang-kadang malah dendam. Satu rasanya meskipun orang tua itu banyak kekurangan, satu rasanya ada rasa kasihan dengan orang tua. Rasa kasihan dengan orang tua. Memang waktu dulu, sebelumnya saya juga rasanya di rumah tuh tidak tahan, inginnya nanti akan pergi dari rumah. Tapi ketika saya menyadari tentang kejadian-kejadian itu, saya justru rasanya tidak bisa tinggal diam, ikut ambil bagian untuk bagaimana di situ boleh menjadi berkat untuk bersama-sama menanggung beban keadaan, sehingga ini menjadi suatu untuk pemulihan selanjutnya. Saya bersyukur ketika saya melibatkan diri, ketika ekonomi sudah, tapi lama kelamaan ekonomi mengalami perubahan, meskipun keterlibatan dari hari ke hari memang berat, tapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Jadi dalam hal ini seperti Tuhan Yesus katakan, kita terus belajar bagaimana memahami tentang kasih Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, dalam sikap kita dari hari-hari ke hari, biar memandang jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus memandang. Seperti Tuhan Yesus memandang tentang bagaimana kasih-Nya kepada semua orang yang berdosa. Ketika kita menegur, itu pun juga karena kasih. Dari segala sesuatu untuk supaya tidak membuat orang tersakiti, itu pun juga perlu pikiran yang tenang. Jadi kadang-kadang saya kalau punya keinginan, tapi adanya dalam itu ada membara-bara, tidak senang, itu saya belajar mengendalikan diri Tuhan supaya saya jangan sampai terpancing. Sehingga ketika mau ngomong sesuatu yang penting, ada sareh, ada tahu memahami kekurangan, kelemahan orang lain, sehingga bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga kita dapat menerima, sehingga keadaan akan terus berjalan dengan baik. Dan untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita terus belajar, kita pasti Tuhan memberikan kekuatan, pimpinan bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita terus memahami apa yang Allah sudah nyatakan bagi kita. Biar kiranya kita memandang apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita menjadi sesuatu yang terus mengubah kehidupan kita, agar kiranya kita terus bagaimana hidup boleh berkenan kepada Tuhan. Sebagai ayat menutup kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4.
ayat 7 dan 8. Satu Yohanes 4 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya inilah Rasul Yohanes, bagaimana ya hatinya benar-benar ya hati yang senantiasa diubahkan oleh Tuhan sebagai rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus, ya tentang memahami tentang kasih Tuhan. Maka di sini Rasul Yohanes memberikan yaitu nasihatnya tentang bagaimana kita saling mengasihi. Sebab Kristus, ya, sebab Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Ya kita rindu biar kiranya negeri ini dengan situasi saat ini biar kiranya satu dengan lain. Ya terus bagaimana memahami tentang kasih Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Nya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik terjadi di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati.